Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum soal. Pendapat fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023. Mohon maaf ya, saya serahkan sebentar ke Pak Wahid ke belakang dulu. Jadi bacain tuh fungsinya di foto ya. Dibacakan oleh Zainuddin Maliki, nomor anggota A507 daerah pemilihan Jawa Timur 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Balik DPR RI, yang saya hormati pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dan anggota DPR RI, yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023. Prolegnas merupakan instrumen penting dalam tahapan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Prolegnas sebagai pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengarahkan proses pembangunan hukum nasional menjadi lebih efektif, produktif, aspiratif, dan transparan dalam bingkai politik hukum yang berkeadilan. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap bahwa penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 merupakan wujud komitmen bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah yang secara proaktif menjawab kebutuhan produk perundang-undangan dan kekosongan payung hukum yang dibutuhkan oleh rakyat, serta berbagai kepentingan nasional yang sangat mendesak untuk dilakukan. Fraksi Partai Amanat Nasional menyambut positif daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023, baik yang merupakan lungsuran dari Prolegnas Prioritas sebelumnya, maupun RUU usulan baru dari DPR, pemerintah, dan DPD. Fraksi Partai Amanat Nasional meyakini bahwa Prolegnas Prioritas bukan sekedar sebuah daftar keinginan, namun juga sebagai bentuk komitmen bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah terhadap pentingnya kehadiran berbagai regulasi yang dibutuhkan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saudara pimpinan dan anggota DPR, DPD, serta saudara menteri yang kami hormati. Terkait dengan penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2023, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Amanat Nasional telah mengusulkan rancangan undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim, dan pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Balik yang telah mengakomodir usulan RUU perubahan iklim tersebut dalam list program legislasi nasional. RUU ini menurut fraksi Partai Amanat Nasional sangat penting, mengingat dewasa ini isu perubahan iklim merupakan permasalahan yang menjadi perhatian serius banyak negara di dunia dalam upaya membangun masyarakat yang aman dan sejahtera tanpa merusak lingkungan dan ekosistemnya.
Para peneliti perubahan iklim dari berbagai negara yang tergabung dalam IPCC telah menyusun laporan berkala mengenai perubahan dan analisis dampaknya yang akan terjadi di masa depan di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa isu perubahan iklim menjadi permasalahan global yang perlu direspon oleh masyarakat Indonesia. Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim UNFCCC dan Protokol Kyoto. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change. Dengan demikian, Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan oleh UNFCCC atau kerangka kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut. Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa saatnya DPR bersama pemerintah dan semua pihak untuk bekerja sama menyusun RUU pengelolaan perubahan iklim yang lengkap dan komprehensif agar dapat diterima oleh semua pihak. Pembentukan undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim akan menjadi langkah awal penanganan perubahan iklim secara terpadu dan komprehensif. Program penanganan perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan tersebut setidaknya akan meliputi 3 pilar utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Saudara pimpinan dan anggota DPR, DPD, serta saudara menteri yang saya hormati. Yang kedua, fraksi Partai Amanat Nasional meminta pemerintah dan DPR untuk menunda penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dari daftar program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2022 dan 2023. Adapun catatan fraksi Partai Amanat Nasional, antara lain draft RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, setara dengan Omnibus Law di bidang pendidikan nasional yang akan menggabungkan 3 undang-undang, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Banyak substansi penting dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diatur, baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi, belum termuat dalam RUU Sisdiknas. Juga ada sekitar 23 undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan yang perlu pengintegrasian dan pengharmonisan dalam RUU ini. Penyusunan draft revisi Undang-Undang Sisdiknas dinilai banyak stakeholder pendidikan sebagai tidak transparan, terburu-buru, serta kurang melibatkan partisipasi publik. Sehingga setidak-tidaknya para pegiat pendidikan berbasis masyarakat seperti Muhammadiyah, Ma'arif NU, PGRI, Perguruan Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen, dan lain-lain memandang draft RUU Sisdiknas yang mereka terima masih banyak mengandung kontroversi sehingga memerlukan dialog yang lebih terbuka dan intensif. Revisi RUU Sisdiknas terkait hak kesejahteraan guru. Misalnya, menurut para pegiat dan pakar pendidikan dinilai mengalami kemunduran dibanding Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, karena tidak secara jelas memberikan penegasan hak kesejahteraan guru di dalam pasal tersendiri. Mendikbudristek dalam raker dengan Komisi 10 DPR RI tanggal 30 Agustus 2022 memberi penjelasan bahwa guru aparatur sipil negara mendapatkan penghasilan yang layak dari gaji, tunjangan yang melekat, tunjangan fungsional, dan tunjangan pengabdian berdasarkan Undang-Undang ASN.
Tunjangan-tunjangan ini ditingkatkan, tetapi penjelasan tersebut tidak tertuang secara eksplisit di dalam pasal tentang kesejahteraan guru dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, sehingga kesejahteraan guru tidak lebih jelas dibanding dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Revisi RUU Sisdiknas ini sempat memunculkan kekhawatiran di masyarakat karena beredar draft di masyarakat yang tidak mengakomodir keberadaan madrasah. Mengingat jasa yang telah diberikan madrasah begitu besar, bahkan jasa itu telah diberikan sejak Indonesia belum merdeka dalam menyiapkan lahirnya manusia-manusia terdidik dan bermental kuat, maka kehadiran madrasah harus memperoleh pengakuan secara tegas di dalam rumusan revisi RUU Sisdiknas. Rumusan definisi wajib belajar dalam revisi RUU Sisdiknas menghapus frasa atas tanggung jawab pemerintah. Sebaiknya definisi wajib belajar tersebut dikembalikan sesuai definisi wajib belajar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena secara tegas menyebutkan bahwa wajib belajar adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah bisa terhindar dari kesan lepas tangan dan juga terhindar dari kesan melakukan swastanisasi dan liberalisasi pendidikan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali keinginan memasukkan revisi RUU Sisdiknas dalam prolegnas prioritas tahun 2022 dan 2023. Dengan penundaan ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat serta melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin terwujudnya amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saudara pimpinan dan anggota DPR, DPD, serta saudara menteri yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menyetujui prolegnas RUU prioritas tahun 2023 dengan catatan sebagaimana tersebut di atas untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan, semoga kerja keras, perhatian, dan kerjasama semua pihak mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay, MAG, MHUM, MA, Ketua, dan Eko Hendro Purnomo, Esos, Sekretaris, ditandatangani. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatkum qorib, wa basiril mumini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.